Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita di sore hari ini, yaitu minggu ketiga setelah Epifanias dengan tema Allah tempat perlindungan kita, marilah kita satukan hati dan pikiran kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kalit langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyatakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami dan kepada orang yang belum percaya kepadamu. Kasihanilah kami, biarlah berita kesukaan itu tetap tinggal pada kami dan anak cucu kami. Nyatakanlah berita keselamatan itu kepada semua bangsa, agar terang kemuliaan-Mu bercahaya kepada orang yang berada di dalam kegelapan dan kuasa maut. Karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Like the
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita hari ini yang tertulis di Markus 1 dimulai dari ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-45. Seperti biasa kita baca secara bergantian, nanti di ayat yang terakhir kita baca bersama. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan pering keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat yang sepi, namun orang yang juga datang kepadanya dari segala penjuru. Sampai demikian pembacaan firman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut doa pengakuan dosa, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita di hari-hari yang telah kita lalui, tentu kita banyak berbuat dosa terhadap sesama, terhadap keluarga, terlebih di hadapan Tuhan kita. Pada kesempatan ini, marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk mohon keampunan dosa kita. Kita mulai dengan berdoa di dalam hati.
Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa, dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kepada-Mu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi. Kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Yesaya 55 ayat 6 dan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahannya. Sampai demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah, Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi. Bila badai hidup menerpangmu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji padamu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu
kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Untuk persiapan menyambut sabda Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam buat kita semua. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat 6 sampai 13. Mazmur 62 ayat 6 sampai 13. Kita akan baca ayat-ayat ini berganti-gantian.
Saya membacakan ayat yang genap, jemaat Tuhan membacakan ayat yang ganjil. Mazmur 62 ayat 6 sampai 13. Saya mulai ayat yang ganjil. Pada Allah saja kiranya aku tenang, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harapan yang sia-sia kepada pemerasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sampai sedemikian jauh, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, tema kita hari ini adalah Allah tempat perlindungan kita. Allah tempat perlindungan kita. Kalau kita membaca di Alkitab, dalam kitab Mazmur seringkali diucapkan bahwa Allah itu tempat perlindungan. Dalam Mazmur 46 ayat 2, Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Allah kita itu tempat perlindungan kita semua. Mazmur 118 ayat 8-9, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Daud mengungkapkan ini, kenapa? Karena dia yakin bersama dengan Tuhan, dia tenang. Kita tahu semua orang membutuhkan ketenangan. Kita tahu semua orang membutuhkan kenyamanan. Kita tahu semua orang membutuhkan rasa nyaman supaya tidak terganggu hidupnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, Daud sebagai raja, banyak pengawalnya. Walaupun banyak pengawal di sekelilingnya, tapi dia katakan, padamu aku berlindung. Dia masih membutuhkan pertolongan perlindungan dari Tuhan. Dia merasa bila Tuhan tidak melindungi dia, tidak akan aman. Oleh karena itu, kita membutuhkan perlindungan dari Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan. Kita ingin supaya pertolongan itu masuk dalam hidup kita, memimpin perjalanan hidup kita di tahun 2024 ini. Sekarang pertanyaannya begini, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan menjaga, melindungi kita? Apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan menjaga, melindungi kita? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Kita harus menaruh tumpuan pengharapan kita kepada Tuhan. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Orang yang berharap kepada Tuhan, dia akan nyaman. Orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan akan membantu dia dan menolong dia. Sebab Allah sumber pengharapan. Manusia tidak tahu akan apa yang terjadi hari esok. Hanya manusia berharap hari esok lebih baik daripada hari ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, jangan berharap kepada manusia, tapi berharap kepada Tuhan. Karena dia tempat perlindungan kita, dia tempat pengaduan kita, dia yang sanggup menolong kita dalam kesulitan-kesulitan kita. Ada masalah, ada persoalan, ada kesulitan, datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Masalah apa yang kita hadapi? Masalah studi, masalah pekerjaan, masalah jodoh, masalah ekonomi,
berharap kepada Tuhan, Dia akan membantu kita dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tadi sore saya sampaikan di sini, ada seorang anak Tuhan. Dia sudah menikah, anaknya 1. Dia kehabisan uang. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Mulai jam 8 pagi dia berdoa sampai jam 12. Tidak ada pertolongan. Lalu dia capek, dia tertidur sampai jam 3. Jam 3 dia bangun, dia berdoa lagi 1 jam sampai jam 4. Nggak ada juga pertolongan. Di jam 4 dia bilang, dia berdoa, Tuhan, aku hanya berharap kepadamu. Aku hanya berharap kepadamu, tolong saya, bantu saya. Susu anakku tidak ada, beras tidak ada, minyak tidak ada. Semua persediaan sudah kosong di rumah. Uang tidak ada, 5 rupiah pun tidak ada. Tuhan tolong saya. Sehari ini saya angkat tangan, tapi saya minta Engkau Tuhan turun tangan menolong saya. Karena Engkau tumpuan pengharapanku. Ketika dia berdoa begitu, ada suara di benaknya. Udah, sekarang kau pergi belanja ke supermarket. Lalu suara itu dia dengar, belanja ke supermarket, tapi uangnya nggak ada. Lalu dia berdoa lagi, waktu dia berdoa lagi, suara itu muncul lagi, kau pergi sekarang kau belanja ke supermarket. Akhirnya dia bilang kepada istrinya, Mama siap-siap ganti pakaiannya, kita mau berangkat ke supermarket, mau belanja. Lalu istrinya tanya, uangnya dari mana Pak? Nanti dikasih Tuhan. Yang benar aja Pak, dari mana uangnya katanya. Ya nanti dikasih Tuhan. Pokoknya Mama siap-siap. Istrinya nggak siap-siap. Lalu dia bilang lagi, siap-siap Mama, kita mau berangkat ini. Akhirnya istrinya pakaian, siap-siap, jam 4.30 pergi ke supermarket. Sampai di supermarket, dia ambil troli 1, dia kasih kepada istrinya. Ini kau ambil apa yang kau butuhkan, beras, minyak, susu, ambil aja, isi sampai penuh. Nanti ku ambil 1 lagi ini. Lalu mereka belanja masing-masing. 1 troli sama suaminya, 1 troli sama istrinya. Sudah penuh, lalu mereka bawa ke kasir. Lalu suaminya bilang begini, Mama gak usah ikut antri ya, saya aja yang antri, kata suaminya. Lalu antrilah suaminya di kasir 3. Dia di antrian kelima. Jadi di depannya ada 4 orang, 1, 2, 3, 4, dia yang kelima. Istrinya di sana menunggu. Lalu Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ketika masuk antrian pertama, dia bernyanyi dalam hati. Tak tersembunyi kuasa Allah. Selesai antrian pertama. Masuk antrian kedua, istrinya sudah di sana berdoa terus, Tuhan tolong jangan permalukan suamiku. Dari mana uangnya Tuhan tolong. Terus dia berdoa di sana. Lalu masuk antrian kedua, dia nyanyi dalam hati karena di supermarket. Lalu dia nyanyi, Dia sanggup, Yesus sanggup. Masuk antrian ketiga, istrinya sudah mulai keringat jagung. Apa yang terjadi? Saudara tahu? Begitu masuk antrian ketiga, dia nyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dia nyanyi. Habis antrian ketiga, mau masuk antrian keempat. Tiba-tiba petugas kasir bilang, maaf, mesin hitungnya rusak. Jadi bapak-bapak pindah ke kasir sebelah. Katanya. Lalu yang di depan dia antrian keempat pindah ke sebelah. Lalu dia tetap di situ. Lalu petugas kasir bilang, Bapak juga silakan pindah Pak, katanya. Oh enggak apa-apa, saya nunggu di sini aja, katanya. Dia nunggu di situ di kasir 3, tapi mesin hitungnya rusak. Saudara tahu apa yang terjadi? 10 menit kemudian, sambil 10 menit dia di situ, sambil dia nyanyi-nyanyi, terus diulanginya lagu, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. 10 menit kemudian, petugas kasir 3 datang. Pak, tolong majukan trolinya, sudah bagus mesin hitungnya, sudah bagus. Disorongnya mesin hitungnya itu. Apanya? Trolinya, 2 troli disorongkan. Ketika mau dihitung, tiba-tiba ada suara mikrofon. Pengumuman, diumumkan kepada semua pengunjung.
yang sedang belanja di supermarket ini. Dalam rangka ulang tahun perusahaan kami, hari ini kami memberikan hadiah gratis belanja kepada salah seorang yang sedang belanja di supermarket ini. Dan kami sudah undi orang itu sekarang ada di kasir 3 di antrian pertama. Istrinya di sana langsung nyanyi dalam hati, "Ku tahu Tuhan pasti jawab doa." Saya mau sampaikan kepada kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Walau kesulitan, walau ada masalah, jadikan Tuhan menjadi tumpuan pengharapan kita. Masalah apa yang kita hadapi? Masalah studi, masalah pekerjaan, masalah jodoh, masalah ekonomi, masalah apa saja. Datang kepada Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi tumpuan pengharapanmu. Sebab Dia tempat perlindungan yang kokoh, yang sanggup menolong kita, yang sanggup membantu kita, yang sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan menjaga melindungi kita? Tema kita hari ini, Allah tempat perlindungan kita. Yang kedua, kita harus percaya keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Di dalam ayat 7 dikatakan, hanya Dia Allah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Pada Allah ada keselamatan. Kisah Rasul 4 ayat 12 menyatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau Dia juru selamat kita, kalau Dia penyelamat kita, mari kita pertahankan keselamatan itu. Makanya Paulus katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Karena kamu sedang diselamatkan, sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan. Kita semua membutuhkan keselamatan itu. Tetap kerjakan, tetap setia kepada Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan di gereja begini. Ada seorang pemuda, dia datang sama pendeta. Dia bilang begini, "Pak Pendeta, mulai minggu depan, saya tidak mau lagi datang ke gereja." Lalu pendeta jawab, "Kenapa? Kenapa kamu tidak mau datang?" Dia bilang, "Karena saya lihat di gereja banyak kali orang yang cakap kotor. Karena saya lihat di gereja banyak kali orang saling mengata-ngatai. Saya lihat di gereja banyak kali orang tidak saling mengasihi lagi. Dan yang paling tidak kusuka," dia bilang, "ketika perjamuan kudus di gereja, banyak kali orang main handphone." "Oh iya," kata pendeta. "Jadi mulai minggu depan saya tidak mau lagi datang ke gereja." Lalu pendeta itu katakan begini, "Bisa kau minta tolong saya?" "Apa mau ku tolong?" "Coba ambil air dulu 1 gelas, isi sampai penuh." "Untuk apa?" "Tolong kau ambil aja dulu," katanya. Lalu diambilnya air 1 gelas sampai penuh, seperti aqua ini ibarat penuh. Sesudah dapat diambilnya, coba bawa air ini yang berisi gelas ini, kelilingi dulu gereja ini pelan-pelan selama 3 kali. Tapi jangan tumpah ya, jangan tumpah," katanya. Lalu pemuda itu dibawanya air itu mengelilingi gereja itu sampai 3 kali. Di gereja banyak orang. Sudah 3 kali, sudah selesai, sudah ada tumpah, kata pendeta. Tidak ada. Ada kau dengarkan orang cakap kotor di gereja? Enggak ada. Ada kau dengarkan orang main handphone di gereja? Enggak ada. Ada orang kau lihat saling mengata-ngatai? Tidak ada. Kenapa tidak kau lihat? Tapi banyak orang di situ. Dia bilang, "Karena saya fokus kepada air, gelas yang berisi air ini, jangan sampai tumpah." Lalu pendeta katakan begini, kalau sikap hidupmu fokus kepada Tuhan, kau datang ke gereja. Kau datang ke gereja fokus, tidak melihat kelemahan-kelemahan orang lain, engkau tidak akan meninggalkan gereja. Engkau akan setia kepada gereja, setia beribadah. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, kan banyak orang datang ke gereja yang motivasinya tidak bagus. Tapi biarlah motivasi kita diluruskan. Kita datang dengan fokus menyembah Tuhan, bersekutu,
mau mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan menjaga, melindungi kita semua. Karena kita membutuhkan perlindungan dari Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan menjaga, melindungi kita? Yang ketiga, kita harus mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Kita harus mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Dalam ayat 9. Ayat 9 dia katakan begini. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Curahkanlah isi hatimu. Tempat yang paling cocok itu untuk mencurahkan isi hati kita hanya Tuhan. Kalau kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, kita tidak akan dipermalukan. Kalau kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, kita pasti mendapat jawaban yang pasti. Kalau kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, kita tidak akan rugi. Malah kita akan mendapat jawaban-jawaban yang istimewa. Dan kalau kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan. Dan kalau kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, kita semakin intim dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Kalau sudah semakin dekat dengan Tuhan, aman kita. Kalau sudah semakin dekat dengan Tuhan, Dia jaga kita, Dia lindungi kita, Dia bentengi kita, Dia kuatkan kita. Curhat kepada Tuhan. Ada masalah, datang kepada Tuhan. Dia baik kepada kita. Yesus perhatikan kehidupan kita semua. Dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul laku yang kupasang, belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada seorang ibu, dia punya anak tunggal satu-satunya. Anak ini dibesarkannya sejak kecil. Sampai sarjana disekolahkan. Pekerjaan ibu ini tukang cuci pakaian. Jadi tukang cuci bukan laundry ya Bapak Ibu. Tukang cuci pakai tangan. Sudah jadi sarjana, anak ini melamar ke salah satu perusahaan. Udah melamar di salah satu perusahaan dan diterima bekerja. Baru 6 bulan dia bekerja di perusahaan itu, dia langsung diangkat menjadi manajer. Sudah jadi manajer, anak ini ganteng, manajer, punya dedikasi dan disenangi di pekerjaan. Waktu berjalan, pemuda ini jatuh cinta dengan seorang gadis di kota di mana dia tinggal. Gadis itu adalah gadis yang tercantik di kota itu dan terkaya di kota itu. Dia jatuh cinta kepada seorang gadis yang tercantik dan terkaya di kota itu. Lalu dia adakan pendekatan, lalu keluar pacaranlah mereka. Sesudah pacaran beberapa waktu pendekatan, lalu pemuda itu bilang begini, kita rencanakan untuk menikah. Bagaimana kalau kita sudah siap untuk menikah? Saya sudah membutuhkan istri, kata pria ini. Iya. Lalu perempuan ini, gadis ini katakan, saya bersedia menjadi istrimu. Saya bersedia menikah denganmu. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya katanya? Dipandanginya pria ini. Waktu dipandanginya, lalu dia bilang begini, saya mau menikah denganmu, saya mau menjadi istrimu, hanya satu syarat. Di hari pernikahan kita nanti, ibu kandungmu tidak boleh hadir. Wah, langsung kayak disambar petir pria ini. Ibu kandung saya tidak boleh hadir. Iya, tidak boleh hadir. Kenapa dibilang? Pokoknya tidak boleh hadir. Saya berikan kesempatan kepadamu berpikir 1 jam, kata gadis ini. Kalau tidak apa-apa, kita putus. Dia pikir-pikir, ibu kandung yang membesarkan saya, yang menyekolahkan saya, lalu tidak boleh hadir di hari pernikahan saya. Apakah saya harus durhaka kepada ibuku? Tidak mungkin, tidak mungkin dia pikir. Tetapi berpikir lagi dia,
Kalau kulepas gadis ini gadis yang tercantik, terkaya pula. Saya sudah jatuh cinta kepadanya. Kalau kulepas banyak pria yang suka dengan dia. Kesempatan tidak ada 2 kali. Tapi bagaimana dengan ibuku? Berpikir dia sudah 1 jam. 1 jam bagaimana kata gadis itu? Dia pikir-pikir tidak mungkin kulepaskan gadis ini. Sayang. Lalu dia bilang kepada gadis ini begini, oke, saya mau menikah denganmu. Di hari pernikahan kita ibuku tidak akan hadir. Lalu dia pulang ke rumah, sampai di rumah besoknya pergi ke kantor kerja, pagi-pagi di kantor dia duduk di meja di kursinya, dia berpikir panjang, mulai gelisah. Ibu kandungku yang membesarkan saya, yang menyekolahkan saya tidak boleh hadir. Wah, dia berpikir mulai gelisah dia, goncang dia. Tidak konsentrasi lagi 1 hari kerja dia. Jam 5 sore pulang, begitu pulang ke rumah dia ganti pakaian, cepat-cepat dia lari ke rumah pendeta. Sampai di rumah pendeta dia jumpai Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya mau curhat sama Pak Pendeta dulu. Kenapa? Kata pendeta, saya jatuh cinta dengan seorang gadis. Memang dia paling cantik di kota ini dan paling kaya pula. Dan dia sudah mau menikah dengan saya. Tapi dia bilang, Pak Pendeta, di hari pernikahan kami, ini syaratnya, ibuku tidak boleh hadir. Itu syaratnya, kata. Lalu pendeta tanya, apa pekerjaan ibumu? Pekerjaan ibuku itu, Pak Pendeta, tukang cuci mulai dari dulu. Tukang cuci pakaian dari rumah ke rumah. Dan dari penghasilan itulah dia menyekolahkan saya sampai sarjana. Bagaimana itu Pak Pendeta? Lalu Pak Pendeta dapat inspirasi. Pendeta bilang begini, besok pulang dari kantor, kau ambil dulu 1 ember kecil, isi setengah ember, isi air setengahnya, lalu kau ambil 1 handuk kecil. Lalu kau panggil ibumu, kau duduk di depan ibumu. Ibumu sudah duduk di kursi. Lalu kau pegang tangan ibumu, kau cuci tangan ibumu pelan-pelan. Kau pegang satu-satu mulai jari kelingking sampai jari manis, terus sampai ibu jarinya. Terus kau cuci pelan-pelan. Lalu kau pegang, lalu sesudah itu dua-dua kiri kanan. Sesudah itu kau lap. Sesudah itu kau datang ke sini besok. Pasti ada jalan keluarnya. Pulang lihat dari rumah pendeta sampai di rumahnya, dia nggak sabar menunggu besok. Malam itu juga dia kerjakannya. Dia ambil air setengah ember, dia suruh ibunya duduk. Kenapa nak? Kenapa mau kau apakan mama? Kata ibunya. Enggak, mama tenang aja dulu. Mama tenang aja. Dia tidak kasih tahu masalahnya sama ibunya. Lalu saya mau lihat tangan mama. Dia ambilnya tangannya, digosok-gosoknya pelan-pelan. Ketika dia pegang tangan ibunya ini, sudah ada yang luka-luka, ada yang terkelupas dan sudah kasar. Dia pegang tangan sambil dia lihat tangan ibunya ini sudah hancur banyak. Melihat tangan ibunya ini dia sudah mau menangis. Mengingat bahwa di hari pernikahanku ibuku tidak boleh hadir. Tapi dia tahan emosinya supaya tidak nangis. Saudara, begitu selesai dilapnya tangan ibunya, langsung dia lari ke rumah pendeta. Dia bilang sama Pak Pendeta, saya nggak sabar menunggu sampai besok. Saya sudah lakukan apa yang Pak Pendeta bilang. Lalu ternyata Pak Pendeta, tangan ibuku itu sudah pada hancur semuanya. Ada yang luka-luka, ada yang terkelupas-kelupas. Karena berpuluh tahun dia menjadi tukang cuci untuk menyekolahkan saya. Saya sudah putuskan Pak Pendeta, lebih baik saya tidak menikah dengan gadis itu daripada durhaka dengan ibuku. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, curhat datang kepada Tuhan, selalu ada jalan keluar. Ada masalah yang kita hadapi, masalah apa, persoalan apa, kesulitan apa, pergumulan apa, mari datang kepada Tuhan. Dia peduli kepada kita, Dia akan mengasihi kita, Dia akan menolong kita semua. Yang terakhir, yang keempat, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan menjaga, melindungi kita? Kita harus percaya
Kuasa dan kasih setia berasal dari Allah. Kuasa dan kasih setia berasal dari Allah. Ayat 12, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Kuasa itu berasal dari Allah. Ayat 13, dan daripadamu jugalah kasih setia. Daripadamu jugalah kasih setia. Kalau dari dia kuasa, dia punya kuasa menolong kita, dia punya kuasa menjaga kita, dia punya kuasa mencukupkan kebutuhan kita, dia punya kuasa memberikan apa yang perlu dalam hidup kita, dia punya kuasa memberikan jodoh bagi anak-anak muda, dia punya kuasa mencukupkan semua apa yang perlu dalam hidup kita, bahkan dia punya kuasa memberikan pekerjaan bagi kita semua. Kenapa? Karena dari dia kasih setia. Kebutuhan kita pun bisa dicukupkan oleh Tuhan. Tadi pagi saya ceritakan satu cerita, ada seorang ibu yang lagi hamil tua. Suaminya bekerja di bengkel sebagai mekanik di bengkel mobil. Lalu istrinya ini juga kerja di restoran sebagai pelayan di restoran. Konsul terakhir mereka ke dokter tentang kehamilan istrinya, dokter katakan begini, dokter kandungan bilang, ibu harus operasi ya untuk bersalin, tidak bisa normal. Lalu dibilang kepada suaminya, Pak, istrimu harus operasi. Lalu suaminya tanya sama dokter, dokter kalau operasi berapa biayanya? Waktu itu belum ada BPJS-nya, jadi ya 5 juta, kira-kira lebih kurang 5 juta katanya. Baik Pak dokter, lalu mereka pulang. Malamnya sampai di rumah mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau tempat pengaduan kami, Engkau sumber segala-galanya. Tuhan, kami membutuhkan uang 5 juta untuk operasi bersalin istriku. Mereka berdoa, besok paginya mereka juga berdoa kepada Tuhan, menyerahkan semua kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami, bantu kami, kasihani kami. Engkau punya kuasa, Engkau bisa menggerakkan banyak hal untuk membantu kami. 7.30 suaminya pergi kerja ke bengkel. Jam 10 istrinya pergi ke restoran, kerja di restoran. Jam 5 sore suaminya pulang dari bengkel, dia bawa sepeda motor. Waktu dia bawa sepeda motor, di tengah jalan dicegat oleh seorang bapak dia, mobilnya mogok. Pak, tolong mobil saya mogok, tolong bapak bisa panggilkan mekanik katanya. Oh, saya mekanik mobil Pak katanya. Oh, bisa bapak tolong? Lalu dia turun, dia tolong. Dia perbaiki mobilnya ini pelan-pelan. Setengah jam, bagus mobilnya, hidup. Sudah hidup mobilnya. Pak, coba tes mobil bapak, sudah bagus. Sudah bagus. Oke Pak ya, silakan Pak pergi, berangkat. Saya mau pergi juga katanya. Oh, tunggu dulu Pak, kata punya mobil. Berapa saya bayar? Lalu dia bilang, Pak, enggak usah bayar. Saya menolong Bapak dengan hati yang tulus ikhlas. Baik Pak, Bapak tolong saya, tapi saya sudah mendapat pertolongan ini. Saya punya uang Pak, saya akan kasih berapa Bapak minta. Enggak apa-apa, enggak usah Pak, enggak usah katanya. Saya dengan tulus menolong Bapak. Jadi dia bilang begini, tapi saya punya uang ini Pak, saya akan kasih kepada Bapak. Iya Pak, gini aja Pak. Saya tulus menolong Bapak. Kalau Bapak memberikan, berikanlah itu kepada orang yang sangat membutuhkan. Lalu dia naik sepeda motor, pergi dia ke rumah. Sampai di rumah dia mandi, makan, sudah capek, tidur dia. Jam 7 malam pulang istrinya. Dilihat suaminya sudah tertidur. Istrinya bilang begini, datang kepada suaminya, Pak, dia bangunkan suaminya, dibicara di telinganya, Pak, uang 5 juta untuk operasi bersalin sudah ada Pak ya katanya. Tiba-tiba bangun dia. Dari mana katanya? Tadi ada orang datang makan ke restoran. Dia setelah selesai dia makan, dia bayar semua makanannya. Lalu dia bilang kepada saya, Bu, ini ada uang 5 juta saya berikan untuk ibu. Tadi saya ditolong oleh seseorang, mobilku rusak, ku bayar dia, tidak mau dia. Tapi dia bilang kepada saya, berikanlah itu kepada orang yang sangat membutuhkan. Saya yakin ibu sangat membutuhkan. Siapa? Mobilnya bagaimana? Warnanya, ini mobilnya. Ciri-ciri bapak itu bagaimana? Begini. Dia bilang, itu orang yang saya tolong tadi di jalan. Bayangkan kalau diterimanya upahnya paling 500 ribu. Ya enggak 500 ribu. Tapi dia bilang, berikanlah itu kepada orang yang sangat membutuhkan.
Tuhan tambah nolnya jadi 5 juta. Pertolongan Tuhan tak pernah terlambat. Kuasa dari Allah asalnya. Kuasa itu dari Tuhan. Tuhan sanggup menggerakkan hati banyak orang menolong kita. Tuhan sanggup memberkati kita dengan cara Tuhan tersendiri. Jadikan Tuhan menjadi tumpuan pengharapan kita. Jadikan Tuhan menjadi tempat kita mengadu. Datang serius kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Tuhan akan peduli kepada kita. Dia akan membantu kita dalam kesulitan-kesulitan kita. Amin, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca, sudah kami renungkan, yang kembali menolong kami, membimbing kami dan mengingatkan kami. Kami bersyukur kepadamu, Engkau adalah tumpuan pengharapan kami. Kami bersyukur kepadamu, keselamatan hanya ada padamu. Engkau tempat kami mencurahkan isi hati kami. Bapa, terima kasih, berkatilah kami semua yang ada di sini. Hamba berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudaraku yang ada di sini. Tumpangkan tangan-Mu mengasihi mereka. Kalau mungkin ada masalah, persoalan, pergumulan, kesulitan, apakah itu masalah studi, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keuangan, bahkan masalah jodoh, masalah teman hidup, masalah apa saja Bapak, semuanya kami serahkan kepadamu. Kami memohon belas kasihan-Mu, kami memohon pertolongan-Mu, tumpangkan tangan-Mu menjamah tiap-tiap kami, pribadi lepas pribadi dengan nama kami masing-masing. Tumpangkan tangan-Mu memberkati kami semua, sehingga kami merasakan anugerah bahkan jamahan dari Tuhan. Terpuji dan memulialah Engkau di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi. Tuhan yang mendasari kita untuk memberikan persembahan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hasil pertama dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
jemaat kami undang bangkit. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah supaya menjadi alat kesaksian dalam persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, yaitu kasih, keadilan, dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.